Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya kelas 7. Kali ini mungkin kalian baru bertemu atau bersama dengan saya. Oke, tidak apa-apa anak-anakku. Yang jelas pada hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fabel. Pada pembelajaran kali ini, nanti kalian yang akan kalian peroleh adalah pengertian, ciri dan fungsi, unsur, dan jenis teks cerita fabel. Baiklah anak-anak, bagaimana kita belajarnya dan seterusnya. Yuk kita ikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran target kita pada pertemuan kali ini adalah memahami hakikat teks cerita fabel. Jadi sebenarnya teks cerita fabel itu apa sih? Gitu ya. Hakikatnya apa? Kemudian ciri-ciri dan fungsi teks cerita fabel itu juga apa? Unsur-unsur teks cerita fabel itu juga apa? Ya. Dan selanjutnya ada berapa jenis sih sebenarnya teks cerita fabel itu, ya. Nah, ini yang nanti anak-anak setelah pembelajaran diharapkan kalian semua paham tentang 1, 2, 3, 4 ini. Nah, untuk bisa paham, maka materinya nanti kita yang pertama adalah hakikat pengertian, kemudian dilanjutkan dengan ciri dan fungsi, ya. Kemudian unsur teks, yang terakhir adalah jenis, atau mungkin ada yang menyebutnya macam teks cerita fabel. Nah, kalau kita mendengar kata fabel, maka yang terlintas di benak kita, yang terbayang di benak kita adalah binatang atau hewan. Tentu kata-kata fabel ini kalian sudah sangat akrab dari mungkin kelas SD, ya. Kita tinggal mereview atau mengingat ulang tentang fabel itu sendiri. Nah, sebenarnya fabel atau cerita fabel secara etimologi atau asal-usul sebuah kata, fabel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat, yang artinya cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Ya, itu asal-usulnya sebenarnya dari bahasa Latin fabulat. Kemudian berkembang dan seterusnya, cerita kehidupan manusia yang ditokohkan atau diperankan oleh binatang yang isinya syarat atau banyak pesan moralnya. Maka ada juga yang menyebutnya bahwa cerita fabel adalah cerita moral dan tidak terbatas oleh usia, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Cerita fabel masih relevan atau masih cocok untuk segala usia. Ada juga yang mengatakan fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng. Fiksi itu khayalan, kontemplasi, hasil perenungan. Ya, dongeng yang menggambarkan budi pekerti yang diibaratkan pada binatang. Sehingga garis besarnya adalah cerita kehidupan, cerita sosial yang tokohnya diperankan oleh binatang. Binatang memerankan layaknya manusia, bisa ngomong, ya, bertingkah laku, bersifat, dan seterusnya. Sehingga cerita fabel syarat atau ada yang mengatakan cerita moral. Itu intinya anak-anak. Nah, kalau kita sudah mengetahui tadi secara pengertian, maka ada kekhususan, ya, ada kekhususan teks cerita fabel yang kita namai dengan ciri-ciri. Nah, dilihat dari tokohnya, cerita fabel itu diperankan oleh binatang atau hewan, ya, bisa berbicara, bisa ngomong seperti manusia, gitu.
kemudian biasanya jinak, ya, biasanya jinak dan ada yang liar. Kemudian dari tokoh itu, kalau tokoh itu sifatnya baik, maka berakhir bahagia. Jika itu kurang baik, berakhir dengan sengsara atau sebaliknya. Jadi jelas, nilai pesan moralnya jelas. Latarnya adalah alam, bisa di hutan, bisa di sungai, bisa di kolam, bisa di lembah, dan lain-lain. Dilihat dari latarnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa naratif. Bahasa naratif itu dongeng, bertutur gitu ya. Bahasa sehari-hari, ada dialog di dalamnya, dan tidak formal, tidak resmi. Nah, konjungsi yang sering digunakan, ya, sering digunakan adalah konjungsi waktu atau kata hubung waktu. Misalnya setelah, ya, lalu, sebelum. Tetapi ada juga yang menerangkan waktu secara bersamaan adalah seraya, sambil, selagi gitu, berkenaan dengan misalnya. Nah, kemudian alur, dilihat dari alurnya atau ciri yang namanya alur adalah jenis yang kita bicarakan adalah jenis alur dan rangkaian peristiwa. Kebanyakan atau pada umumnya alurnya adalah alur maju. Rangkaian peristiwanya dari awal bergerak maju hingga terjadi akibat dari peristiwa sebelumnya. Nah, cenderungnya rangkaian peristiwanya adalah sebab akibat. Sebabnya ini, maka akibatnya begini. Sebabnya yang berperilaku kurang baik tadi, maka di akhirnya biasanya akan sengsara atau sebaliknya karena karena pesan moralnya tadi terutama. Nah, kalau konflik, banyakkan konflik dalam cerita fabel itu disebabkan oleh pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan. Ya, pemerannya itu adalah kecerdikan. Ya, intinya tentang moral lah, tentang moral, tentang pesan-pesan yang ada di dalamnya. Nah, ini mengenai ciri-ciri. Nah, fungsi seperti cerita-cerita yang lain, fungsi utama dalam sebuah cerita adalah fungsi rekreasi, yaitu menghibur, dan fungsi edukasi atau mendidik. Jadi, setelah kita membaca atau mendengarkan cerita tadi, maka ada pelajaran yang kita ambil, kita petik. Makanya ada fungsi edukasi. Setelah kita membaca atau kita melihat, ya, atau mendengarkan mungkin cerita fabel tersebut, maka kita terasa terhibur. Oleh karena itu, ada fungsi rekreasi atau rekreatif. Itu pada prinsipnya ya, anak-anak. Jadi ada dua prinsip, ada dua fungsi utama dalam sebuah cerita, dan kebanyakan cerita juga seperti itu. Ada dua fungsi, rekreasi dan edukasi, menghibur dan mendidik. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya, mungkin sampai di sini secara pelan-pelan saya jelaskan, saya pahami, saya pahamkan gitu ya. Tetapi kalau kalian sambil nonton dan mendengarkan penjelasan ini, coba dilihat sambil buku paketnya ya, supaya nanti lebih paham dan lebih komplit kalian memahami. Nah, unsur sebuah cerita, untuk khususnya cerita fabel atau mungkin pada umumnya kebanyakan cerita ini, paling tidak ada 6. Yang pertama tema, amanat, alur, ya, latar atau setting, tokoh atau pelaku, dan karakter. Tema adalah gagasan kunci yang mendasari sebuah cerita. Jadi kita harus membayangkan dulu temanya apa. Kemudian dari tema itu apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan? Maka muncullah amanat. Amanat itu adalah pesan. Ya, amanat itu pesan dari penulis yang disampaikan melalui sebuah cerita tadi. Ada yang secara eksplisit, ada yang secara implisit. Nah, ini biasanya amanat ini terletak di koda atau di penutup kalau cerita. Ada tetapi yang secara terang-terangan, ada yang secara tersembunyi atau tersirat. Nanti ada di penjelasan mungkin di bagian berikutnya, atau mungkin lebih pahamnya nanti kalau kita belajar tentang struktur. Kemudian alur jalan cerita, jalinan cerita, urut-urutan kejadian atau peristiwa, biasanya alur maju. Tadi kan di depan sudah ciri khusus, ciri umumnya. Jadi jalinan cerita, urut-urut tahapan-tahapan peristiwa. Karena alur maju, maka biasanya ceritanya itu berurutan berdasarkan urut kejadian, urut peristiwa atau mungkin urut-urut tempat.
latar. Latar atau setting pada prinsipnya ada 3 hal, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Di mana tempat kejadiannya, kapan kejadiannya, dan bagaimana suasana kejadian tersebut. Ini latar setting. Biasanya ini muncul di pertama-pertama, maka sudah disuguhkan seperti itu. Pelaku atau tokoh. Pelaku atau tokoh adalah binatang yang menjadi pelaku dalam cerita. Kalau dilihat dari jenis, ya, di sini ada protagonis dan antagonis, atau juga tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh sampingan. Dua hal ini sebenarnya yang utama dalam cerita fabel. Yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana. Kemudian terjadilah pesan moral. Nah, orang bisa mengatakan itu tokoh baik atau kurang baik, maka ya ada yang namanya karakter. Karakter itu watak atau sifat atau tabiat ya. Tetapi orang atau kita bisa mengetahui karena ada karakterisasi. Karakterisasi ini adalah cara pengarang atau penulis menokohkan, mengkarakterkan, ya, mencirikan seseorang atau pelaku atau tokoh itu baik, kurang baik, dan seterusnya. Itulah yang namanya karakterisasi. Dan ini mungkin lebih dalamnya nanti kalau kita berbicara masalah struktur ya. Jadi karakterisasi itu cara pengarang. Kalau karakter itu sifat. Jadi untuk mengetahui karakter, maka pengarang membuat karakterisasi. Karakterisasi itu caranya ada bermacam-macam, ada yang disebutin langsung, ada yang melalui lawan mainnya, ya, ada yang melalui tokoh, dialog antar tokoh dan seterusnya. Sehingga kita bisa menentukan, oh itu sifatnya baik, oh itu sifatnya kurang baik, oh itu begini, oh ini begitu dan seterusnya, ya. Anak-anak tadi berbicara masalah unsur, itu memang harus kalian dalami juga di buku paketnya ya. Selanjutnya adalah jenis. Jenis teks cerita fabel. Ya, jenis teks cerita fabel. Jenis teks cerita fabel pada prinsipnya bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama watak dan latar, yang kedua kemunculan pesan. Kalau dilihat dari watak dan latar, cerita fabel itu dibedakan menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Apa sih yang dimaksud dengan fabel alami itu? Ya, yang dimaksud dengan fabel alami, ya, yang dimaksud dengan fabel alami, ya, ini apa yang dimaksud dengan fabel alami? Nih, ya, yaitu fabel yang watak tokohnya itu seperti kondisi nyata, seperti di alam. Seperti kondisi nyata, seperti di alam. Jadi apa adanya, gitu ya. Apa adanya, fabel alami. Kalau misalnya harimau ya wataknya buas, garang, gitu ya. Tidak diubah. Sedangkan fabel adaptasi, ya, fabel adaptasi itu watak tokohnya ya, diubah, tidak seperti watak aslinya. Misalnya landak pemalu, mana ada landak pemalu kan? Terus latarnya kalau ini juga di alam nyata, kalau ini mungkin di toko, kemudian di mall atau diadaptasi lah misalnya, tetapi yang logis, yang masuk akal. Itu yang dimaksud dengan adaptasi, ya. Yang dimaksud dengan adaptasi. Nah, kalau dilihat dari kemunculan pesan, maka dibedakan menjadi dua. Ya, yang pertama koda atau memiliki koda, dan yang kedua tidak memiliki koda. Koda itu di bagian akhir, biasanya pesannya muncul. Nah, kalau yang memiliki koda, maka pesan pengarang di akhir cerita secara eksplisit. Eksplisit itu nyata atau tersurat. Jadi pesan pengarang atau penulis itu dimunculkan di situ. Nah, kalau tanpa koda, pesan pengarang tidak dimunculkan secara eksplisit. Ya, pesan pengarang tidak dimunculkan secara eksplisit. Tetapi pembaca atau kita
akan menafsirkan sendiri pesannya di akhir cerita. Ini kalau kita ngomongin tentang jenis apa itu? Jenis teks cerita fabel, ya. Jenis teks cerita fabel. Ini sehingga kita bisa tahu sekarang paham. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk lebih pahamnya, maka kalian bisa melihat di buku paket ya, di buku paket pada halaman 195 sampai 198. Ini lanjutannya di situ sangat gamblang, sehingga yang terakhir sebelum saya akhiri, biasa seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka ada sebuah renungan yang dapat menginspirasi kita semua. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, maka kita perlu toleransi dan perlu peduli antar sesama. Ya, maka dari itu kita wajib toleransi, sehingga tidak bisa kita mengatakan yaitu pokoknya dan seterusnya. Itu tidak bisa. Demikian anak-anak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya. Terima kasih.